Kalau di total kurang lebih 900-an yang menjadi target untuk kita lakukan vaksinasi. Oh, 900-an ya. Nah, dari angka 900 itu, secara akun piker yang digunakan tiap-tiap puskesmas, alhamdulillah untuk Jakarta Pusat itu angkanya 182,2%. Saat ini saya dalam perjalanan menuju SMA Negeri 20 dan SD Negeri Pasar Baru 07 di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jadi ini wilayahnya di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan sekolah ini tuh samping-sampingan gitu. Jadi kita akan lihat terkait dengan sentra vaksin yang melibatkan dua sekolah ini ya. Oke, ikuti terus video ini dan kita akan mewawancarai orang-orang yang terkait ya, termasuk Bapak Wali Kota Jakarta Pusat. Oke, sampai ketemu di lokasi. Ini Ibu Kepala Sekolah, saya manggilnya Ibu Mutia. Nah, Ibu Mutia tadi menceritakan ke saya, target vaksinnya luar biasa ini SMA Negeri 20 Jakarta ya. Coba Ibu ceritakan gimana? Jumlah siswa kami ada 560 siswa. Yang belum divaksin? Yang belum divaksin 76. Dari 76? 26-nya itu adalah penyintas dan lagi isoman. Jadi tidak mungkin divaksin? Tidak mungkin. Yang 50 tinggal lagi kita usahakan hari ini dikirim lagi. Ya target kami kuranglah dari 10% yang belum vaksin. Betul. Tapi sebenarnya ada yang menolak ya tadi ceritanya. Ada. Kenapa? Gimana tuh? Takut. Tetangganya setelah divaksin meninggal. Padahal bukan karena vaksin sebenarnya. Vaksin. Kebetulan begitu. Ya, tetapi kami tetap berusaha. Hari Kamis kami akan Zoom dengan orang tua yang belum vaksin itu anaknya. Kita coba pendekatan untuk berbicara dari hati ke hati ya. Iya. Mudah-mudahan mereka oke ya dengan diceritain bahwa anak murid yang lain juga nggak kenapa-napa gitu ya. Setelah divaksin. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya angkanya cukup lumayan ya, tinggi banget sebenarnya dari 560 76. Dari 76 sebenarnya 26 ya memang bukan nggak bisa tapi tidak bisa kan, bukan nggak mau tapi tidak bisa karena dia isoman. Yang kedua adalah pernah menjadi penyintas tapi belum 3 bulan, memang belum bisa divaksin. Nah tapi sisanya ada yang nolak. Nah mau dibujuk nih hari Kamis. Mudah-mudahan bujukannya berhasil. Amin, ya Bu ya. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini di SMA Negeri 20 dan juga kebetulan bersebelahan dengan SD Negeri Pasar Baru 07, di mana ada pelaksanaan vaksin di wilayah Jakarta Pusat. Dan sekarang saya bertemu di lokasi ini dengan Bapak Wali Kota, yaitu Pak Dhani, dan alhamdulillah beliau juga menyediakan waktu untuk kita wawancara tentang seputar vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun. Pak Dhani, terima kasih banyak nih waktunya. Terima kasih Mbak Retno. Ya Pak Wali, tak kenal maka tak sayang katanya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, silakan Pak. Baik, nama saya Dhani Sukma. Saya selaku Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, alhamdulillah bisa ketemu dengan Bu Retno dari KPAI. Alhamdulillah ini rezekinya nih ketemu Bapak Wali Kota. Pak, ini kan mulai 1 Juli pemerintah menggalakkan tentang vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun. Nah, bagaimana nih persiapan wilayah Bapak untuk menyongsong tadi ya program gubernur untuk usia 12-17 tahun sekarang bisa divaksin per 1 Juli. Gimana Pak? Baik, alhamdulillah untuk pencanangan vaksinasi anak di Provinsi DKI Jakarta tempatnya di sini, di
malah di sini 20. 20 dan juga di SD 07 Sawah Besar. Makanya ketika ini dijadikan tempat pencanangan, kemudian diikuti dengan aktivitas pelayanan vaksinasi. Dan ini menjadi pergerakan pada seluruh sekolah-sekolah untuk bisa memvaksin putra-putrinya di tiap-tiap sekolah. Jadi dari Dinas Pendidikan, dari Sudin Pendidikan Jakarta Pusat 1 maupun Jakarta Pusat 2 sudah kita minta untuk mengerahkan anak-anak kita untuk bisa divaksin. Terkait dengan layanan vaksinasi, kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Sudin Kesehatan untuk menyiapkan tenaga kesehatan dibantu oleh tenaga-tenaga relawan, baik itu dari pengelola RPTRA, dari Karang Taruna, RT RW, untuk membantu mensupport tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan vaksinasi. Dan alhamdulillah untuk sekolah-sekolah yang besar itu bisa dijadikan sebagai sentra vaksin anak sekolah. Oke. Berarti ini ada sinergi ya Pak antara Sudin Pendidikan dengan Sudin Kesehatan atau puskesmas setempat gitu. Berarti ini ada ya sinerginya. Nah, pembagian mekanismenya gimana tuh Pak? Jadi memang pendekatan kolaborasi itu sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan cakupan vaksinasi bagi anak khususnya gitu dan bagi warga Jakarta secara umum. Pembagiannya untuk kelompok-kelompok binaan dari tiap-tiap dinas, seperti Dinas Pendidikan punya kelompok binaan itu anak-anak sekolah. Mereka yang berarti datanya dari mereka nih yang mau divaksin. Datanya, kemudian ada target-target yang ditetapkan. Kemudian untuk pelayanan vaksinasinya kita bisa menggunakan tenaga vaksinator dari dinas kesehatan dan juga teman-teman kolaborator dalam hal ini para profesi warga kita yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan juga ikut kita libatkan untuk meningkatkan cakupan. Jadi pembagiannya seperti itu. Nah, inisiatornya bisa saja dari peran partai politik, bisa juga dari perusahaan, bisa juga dari CSR yang dunia mau usaha ya. Dunia usaha, kemudian organisasi profesi, dari juga alumni-alumni sekolah itu juga bisa dilibatkan ya. Jadi ini betul-betul kerja keroyokan memang ya. Tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga TNI Polri ikut juga menyelenggarakan layanan vaksinasi. Berarti pencapaian targetnya sendiri gimana Pak? Sesuai dengan target yang Bapak susun atau bagaimana nih kondisi sampai hari ini misalnya? Jadi target yang kita dapatkan sesungguhnya itu berdasarkan target yang sudah ditetapkan dari Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data kependudukan, ternyata ada sekitar 8 juta sekian penduduk Jakarta itu yang kelompok usia 12 tahun ke atas. Kemudian dari situ kita lihat per kota. Nah, dari kota kebetulan untuk yang 18 tahun ke atas ada 833 sekian, ribu sekian. Ditambah anak sekolah kita ada kelompok 12 tahun ke atas itu ada 104. Jadi kalau di total kurang lebih 900-an yang menjadi target untuk kita lakukan vaksinasi. 900-an ya. Nah, dari angka 900 itu secara akun piker yang digunakan tiap-tiap puskesmas, alhamdulillah untuk Jakarta Pusat itu angkanya 182,2%. Secara akun piker. Tapi persoalannya berdasarkan akun piker kan belum tentu warga kita yang datang ke sentra-sentra vaksin. Kayak tadi ada dari Tangerang ya. Dari Tangerang misalnya. Makanya untuk meyakinkan seluruh warga kita itu tervaksin, kita sisir kepada daerah-daerah yang padat penduduk. Jadi layanan itu mendekatkan kepada masyarakat. Contoh yang kita lakukan. Maka pilihannya di sini ya. Pilihan kita di sini supaya mendekatkan masyarakat. Pertimbangannya itu ya. Pertimbangannya itu. Jadi kita bisa melakukan kombinasi antara warga sekitar sekolah sama siswa-siswi di sekolah. Iya. Jadi kalau anak juga jelas gitu ya targetnya di sekolah itu berapa, sekolah terdekat bisa dilibatkan, plus warga sekitar ya. Itu berarti strategi yang cerdas ya. Alhamdulillah, kolaboratif. Kolaboratif. Nah, kalau misalnya halangan gitu ya Pak, atau barangkali hambatan, ada yang nolak atau gimana gitu nggak Pak? Ya memang kita ini sangat prihatin dalam situasi pandemi COVID yang butuh kita kesatuan gerak langkah pemikiran dan persepsi yang bersama, tetapi masih banyak pemberitaan-pemberitaan yang mohon maaf tanda kutip yang bersifat negatif. Sehingga ada juga beberapa warga masyarakat yang masih merasa enggan
Nah, takut, khawatir kali ya. Takut, khawatir. Bahkan kemarin ada yang disampaikan kalau kita divaksin nanti seperti robot tuh. Oh. Akhirnya apa? Ini kan sesuatu yang sangat keliru gitu. Dan tugas kita semua di sini, di samping kita melaksanakan layanan vaksinasi, juga kita melakukan edukasi. Bagaimana mendiseminasikan informasi bahwa vaksin itu memang aman, memang halal gitu. Dan ini sebagai satu ikhtiar yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19 di wilayah kita. Biar pandemi segera berlalu ya. Biar segera berlalu. Nah, itu harapan kita semua ya, Pak. Nah, terakhir Pak, pingin ngajak nih anak-anak Indonesia, siapapun, nggak hanya wilayah Jakarta Pusat ya Pak, seluruh anak Indonesia ayo divaksin. Nah, mungkin harus ada ajakan nih dari seorang wali kota. Monggo Pak, silakan. Baik, untuk anak-anak putra-putri kita, siswa-siswi, insya Allah bahwa vaksinasi merupakan satu ikhtiar untuk menciptakan Indonesia lebih sehat. Terlebih pada masa pandemi COVID saat ini, ikhtiar yang kita lakukan adalah vaksinasi. Dan ternyata orang yang sudah divaksinasi umumnya itu memiliki kekebalan ketika terjadi terpapar COVID-19. Untuk itu saya menghimbau kepada orang tua, yuk ajak putra-putri kita untuk mau divaksin ke sentra-sentra vaksin yang ada. Insya Allah vaksinasi ini aman dan halal. Dan salah satu persyaratan untuk kita menyelenggarakan pembelajaran tatap muka adalah warga atau siswa-siswi itu sudah divaksin. Ini sebagai upaya untuk menciptakan anak-anak kita yang sehat dan cerdas yang bakal menjadi penerus generasi bangsa kita ini. Untuk itu sekali lagi saya himbau kepada para orang tua, yuk kita lakukan vaksinasi kepada putra-putri kita. Oke, ya luar biasa. Jadi ajakan vaksin itu kepada seluruh anak nih ya, bukan hanya anak Jakarta, tapi seluruh Indonesia bahwa vaksin aman. Dan tadi kan katanya udah pada kangen sekolah tatap muka. Orang tua juga menginginkan sekolah tatap muka ya, mulai digelar. Jadi ayo kita vaksin. Terima kasih Pak Wali Kota atas waktunya. Oke, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang kita ngobrol dengan kepala sekolah ya terkait dengan vaksinasi anak. Nah ini anak SD nih, kebetulan ini kepala sekolah Ibu Tuti adalah dari SD Negeri Pasar Baru 07 ya Bu ya. Ibu boleh kenalan nama lengkap, kemudian kepala sekolah, jabatan kepala sekolah mungkin sebelumnya di mana? Oh iya, siap. Baik, terima kasih Bunda. Nama saya Tuti Suciati, saya kepala sekolah di SDN Pasar Baru 07 sebagai PLT. PLT? Iya. Oh selain itu di mana? Selainnya saya ada di SDN Pasar Baru 05. Oh itu penempatan Ibu ya, ini yang PLT-nya ya. Bu Tuti, kalau SD gimana nih? Kan udah mulai vaksin nih tanggal 1 Juli untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Kalau murid Ibu yang bisa divaksin berapa orang, Bu? Maaf Bunda, sebelumnya untuk di SD kita mulai tanggal 6. Oh, tanggal 6 Juli. Tanggal 1 kan di SMA kemarin ya. Betul. Kita di SD tanggal 6 Juli. Alhamdulillah di SDN Pasar Baru 07 siswanya ada 21 siswa yang bisa divaksin. Yang memang udah waktunya vaksin ya. Artinya umurnya 12 ya ke atas. Tapi baru 11 orang yang sudah divaksin. Kurangnya itu orang tua belum memberikan izin. Oh, yang 10 lagi. Iya. Anaknya ketakutan. Anaknya takut disuntik. Tapi nolak nggak sih orang tua sebenarnya? Nggak ada nolak sebenarnya? Ya tidak izinkan, ya takut aja. Takut aja, bukan karena keberatan. Mungkin ya, karena menunggu waktu aja, ya? Katanya. Oh, apa sih Bu yang ditakutin? Ya kita nggak itu ya Bu ya. Nggak nanya lebih jauh kita gitu nanya Ibu? Ya, pokoknya kita takut aja Bu, nanti aja katanya gitu dininnya. Oh cuma takut aja bilangnya, tapi alasan takut kenapa enggak ya? Enggak bilang ke kita ya, tidak informasi ke sekolah, hanya bilangnya takut saja katanya dini. Oh jadi dari 21 yang bisa divaksin atau sudah waktunya bisa divaksin, Ibu berarti ini kelas 6 ya berarti ya? Ya, kelas 5, kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6. Dan ternyata anaknya dari 21 hanya 11 ya, yang mendapatkan izin dari orang tuanya untuk yang sudah divaksin. Dan itu alasannya karena takut, tapi Ibu nggak tahu penyebab takutnya apa gitu ya. Kalau guru-guru Ibu sendiri sudah divaksin semua? Alhamdulillah di Pasar Baru 07 sudah semua, tinggal 2 yang belum karena punya penyakit jantung dengan diabetes waktu kita vaksin. Beliau sedang sakit. Oh, jadi bukan karena tidak mau, tapi tidak bisa. Karena gitu tidak boleh sama dokter. Iya, tidak bisa divaksin karena alasan medis ya. Oh, nah kalau dari sisi ini tadi Ibu kan menjadi tempat nih ya, tempat vaksin.
Jadi tadi pendaftaran mulai dari depan sekolah Ibu tadi ya, terus sampai ke SMA 20 ini. Nah, apa Bu yang disiapkan pada saat Ibu menjadi tempat? Ya, baik, tanggal 5 kita dapat konfirmasi dari pihak kecamatan, kelurahan ya, kalau tempat saya itu dipakai untuk tempat vaksin. Jadi kita menyiapkan alat-alat seperti meja, kursi, terus kita siapkan sanitizer, sabun cuci tangan, tentunya semuanya kita siapkan di sekolah. Ya. Oh gitu, jadi Ibu menyiapkannya fasilitas seperti kursi gitu, meja, tempat cuci tangan, sanitizer, hal-hal yang sifatnya teknis peralatan aja ya. Sarprasnya saja. Sarprasnya aja gitu. Tapi seluruhnya tadi tenda yang di sana, terus para tenaganya itu tidak ada dari sekolah ya. Tidak ada. Semuanya betul-betul murni dari pelaksana yang di sini ya. Bu, ada kendala nggak pada saat penyiapan? Kalau kendala tidak ada ya, karena semua ada di sekolah. Cuma ya waktu kita yang ketakutannya ya banyak orang ya, guru-guru saya yang mau ke sekolah kan memang tidak bisa juga ya. Ya itu saja, mungkin tidak ada kendala lah. Kendala ya, tapi ya itu hal yang ya karena kebanyakan orang ya, memang orang khawatir ya. Khawatirnya. Oke, demikian percakapan kita dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tuti ya, terkait dengan ternyata muridnya yang bisa divaksin tuh hanya 21 ya, karena kan 12 ke atas nih SD ya. Dan ternyata hanya 11 saja yang mendapatkan izin untuk vaksinasi. Oke Bu Tuti, terima kasih banyak ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bun Joypyo, panggil Abun. Kebetulan saya Ketua PSI DPD Jakarta Pusat dan sebagai PSI pelaksanaan vaksin di Jakarta Pusat. Oke. Berarti Bapak adalah ketua panitia pelaksana ya. Betul. Nah sebenarnya gimana Pak nih kerjasama antara partai politik ini dengan pihak pemerintah, dan sebenarnya tujuannya apa? Tujuan kami dari partai politik DPSI ini adalah membantu program pemerintah agar terlaksana vaksin ini secara menyeluruh, terutama untuk DKI. Karena kita tahu DKI kelihatannya masih banyak yang belum divaksin. Oh, tujuannya adalah membantu itu ya. Karena semakin pencapaian vaksinnya makin tinggi, maka diharapkan semakin tunduk pada COVID itu, melandai kasusnya ya. Dan Jakarta akan kembali semula sehat kembali semuanya. Amin. Nah, ini kalau teknisnya awalnya gimana nih? Apakah kerjasama ini bentuknya seperti apa nih Pak? Kami kerjasama itu kami menyediakan semua relawan dari kami, nakesnya dari kami, peralatan semua dari kami. Kami hanya pinjam ke sekolah tempat dan kursi dan bangku. Oh, peralatan ya, kayak kursi, bangku, ruangan tempat. Kita pinjam sama sekolah. Semua pelaksanaan dari tenda, dari nakes, tenaga nakesnya, relawannya dari kita semua. Oke, berarti dari tadi pintu masuk mulai dari pendaftaran, terus hanya screening, kemudian orang masuk ke sini gitu ya, observasi, input data, semuanya dari PSI. Oke. Nah, kendalanya apa nih Pak? Kendalanya adalah kadang-kadang ya servernya suka down aja, mungkin karena banyak make ya, itu aja. Oh gitu. Sama ini tidak ada kendala. Server down itu maksudnya adalah ketika tadi yang menginput data, terus nanti yang orang yang divaksin itu dapat kartu vaksin. Nah, pada saat dia habis observasi 15 menit setelah disuntik, nah di situ down ternyata. Iya, datanya down, akhirnya kita terhenti sementara. Di sementara, tapi itu nggak lama? Nggak lama, kurang lebih 15 menit dia akan balik lagi. Akan balik lagi, paling orang yang harusnya giliran dapat dia nunggu. Orang mestinya selesai, dia mesti menunggu. Terima kasih banyak ya Pak Bu atas waktunya, sukses selalu. Terima kasih Bu. Ya.